Teman-teman, Anda pemirsa dari channel Cak Motivator TV. Ini adalah sebuah kebun jeruk atau penampakan kebun jeruk. Jadi pengelolaan kebun jeruk itu ada dua, ada langsung panen habis atau di wisata petik gitu ya, wisata petik. Termasuk dalam agroindustri gitu ya. Nah, seperti biasanya kita akan mengambil sebuah nilai, baik itu nilai bisnis maupun nilai filosofi dari tanaman atau buah jeruk ini ya. Oke, akan segera kita bahas lebih jauh lagi apa sih yang bisa dipelajari dari kebun jeruk ini ya, baik secara bisnisnya maupun ini keuntungannya, karena sekali panen bisa sampai 6 juta gitu ya. Ya, nanti kita lihat lagi ya. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau ada update terbaru dari video di channel ini, Anda bisa mendapatkan notifikasi, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi yang pertama kali ketika kita mengupdate video terbaru di channel ini. Tekan tombol like, kemudian share ke teman-teman Anda dari ini berbagai jaringan yang Anda miliki. Siapa tahu teman Anda sedang membutuhkan informasi ini, sehingga Anda sudah bersodako informasi. Baik teman-teman, kebun jeruk ini yang ada di belakang saya ini jumlahnya ada sekitar 150 pohon ya, 150 pohon. Jadi menanamnya misalkan tahun ini baru 3 tahun lagi akan panen pertama kali. Nah, ketika panen itulah kemudian ada dikelola jadi dua. Ada yang sekali panen langsung habis sehari gitu ya, diborongkan atau ditebas. Tapi ada yang model agroindustri atau wisata petik. Nah, kalau wisata petik ini keunggulannya buahnya masih bisa panen berikutnya gitu ya, tidak sekali panen. Jadi kalau sekarang di wisata petik itu kan yang kecil-kecil tidak ikut dipanen, sehingga bisa berlangsung berapa bulan lagi, 3 bulan lagi gitu ya, 3 bulan lagi. Nah, kalau wisata petik ini 3 bulan sekali panen, 3 bulan sekali dipanen, dibuka selama 1 minggu, biasanya menghasilkan sekitar 3 juta. Tapi kemudian 3 bulan lagi dibuka lagi 3 juta lagi gitu ya. Ya hampir sama sebetulnya, cuman masih bisa gantian gitu ya. Nah, itu bedanya gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang filosofi apa sih yang ada di dalam tanaman jeruk ini. Nah, jeruk itu kan kalau dilihat secara kasat mata gitu ya, dari luar gitu kan bulat halus gitu kan, bulat halus, yang kasar juga ada kan gitu, bulat halus, sehingga orang menyebutnya jeruk itu bulat halus gitu ya. Nah, tapi ternyata kalau kita buka kulitnya, di dalamnya bukan satu tapi banyak saf-saf itu ya, kemudian berkumpul jadi satu. Orang Jawa menyebutnya ler atau satu ini ya. Seperti itu, berputar kayak gitu. Tapi kemudian setelah dibuka lagi ternyata ada bulir-bulirnya kan gitu. Nah, saya menyebutnya ini tanaman adalah tanaman yang tanaman fenomenal. Jadi ini bagi saya loh ya, bahwa tanaman jeruk ini adalah tanaman fenomenologi yang bisa menceritakan tentang sebuah ilmu fenomenologi buat saya gitu. Kenapa? Karena dalam ilmu fenomenologi itu kan orang itu tidak bisa dinilai dari luarnya saja, tetapi harus tahu dalamnya lebih jauh lagi. Seperti jeruk itu tadi ya. Nah, sama dengan kalau kita menilai seseorang itu tidak bisa dilihat dari casingnya saja, tetapi apa yang terjadi di dalamnya kita nggak tahu. Mungkin orang terlihat bahagia atau susah, tapi sebenarnya bukan itu. Bisa jadi orang yang terlihat susah malah bahagia. Orang yang terlihat bahagia, sebetulnya susah kan itu. Karena kita tidak pernah tahu dalamnya. Nah, ilmu fenomenologi semacam itu. Sama dengan sebuah rumah gitu ya. Rumah kalau dilihat dari luarnya ya sudah kelihatan seperti itu, tapi kan dalamnya kita tidak pernah tahu ada isinya apa kan gitu. Sama. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ya jangan hanya dimengerti kulitnya saja atau luarnya, tapi juga harus tahu isi dalamnya supaya kita benar-benar mengenal gitu ya. Sama juga dengan ketika kita melakukan perjalanan hidup. Jadi kita harus lebih tahu esensi dari sebuah kehidupan itu apa gitu ya. Jangan hanya dilihat kulitnya saja, tetapi masuk ke dalamnya sehingga kita bisa lebih mengerti lagi tentang ketuhanan, perjalanan spiritual. Juga sama seperti itu. Jangan hanya bermain di dalamnya, tapi juga dalami Tuhan itu seperti apa, di mana dan bagaimana, dan harus seperti apa gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda.
Salam dan sukses selalu untuk Anda.